Haleluya. 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 Puji nama Tuhan, pada saat ini kita kembali datang ke rumah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Karena Tuhan sangat baik, sudah memelihara hidup kita dengan penuh kasih, dengan kelimpahan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Hingga pada saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua adalah karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang berada di rumah, dimanapun berada, kami percaya lawatan Tuhan bekerja pribadi lepas pribadi, sehingga Bapak Ibu Saudara senantiasa boleh mengucap syukur, boleh mengatakan bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, kita siapkan hati pikiran kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kalau ku ada sebagaimana ada pada saat pagi hari ini, semua adalah karena kebaikan Tuhan. Kita pujikan, ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap
Terima kasih Tuhan, kami tolak segala kuasa-kuasa yang mencoba mengganggu ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau halaukan dari gangguan ini. Halaukan dari hati pikiran kami. Biarkan boleh bebas untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, suci kuduskan, layakkan kehidupan kami. Kami akan mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita. Haleluya. Kita akan pujikan ada sukacita dalam melayani Tuhan. Haleluya. Kita mau bersuka-suka buat Tuhan. Amin. Apa yang bisa kita perbuat buat Tuhan itu melayani Tuhan. Haleluya. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita, karena firman Tuhan yang mampu memberikan kekuatan, firman Tuhan yang mampu memberikan penghiburan bagi yang lemah. Firman Tuhan juga memberikan pengajaran bagi kita. Haleluya. Kita akan puji dan ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Karunia-Mu
berdoa untuk firman Tuhan. Glory. Haleluya. 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 Kami sangat yakin dan percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami datang menyembah Engkau. Kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami datang memuji-muji dan menyembah dan memuliakan, menyenangkan, menyukakan akan hati-Mu ya Bapa. Sebab Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang maha besar. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang adalah Tuhan dan juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji nama Tuhan. Kami telah menyembah Engkau. Kami telah memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami yakin Tuhan, bahkan kami rasakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tempat ini. Bahkan Engkau hadir di hati kami ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami membuka hati kami. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami perlu firman-Mu Tuhan di hari-hari ini. Kami perlu kuasa firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami, kehidupan kami ya Tuhan. Karena Tuhan kami kuat, kami masih tetap ada. Oh, kami memuliakan nama Tuhan, tetap melayani Engkau Tuhan. Karena kuasa firman-Mu, karena kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kami, yang berkarya dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap hati dan pikiran kami, supaya firman Allah sebentar yang akan ditaburkan, yang akan disampaikan ya Bapa, itu boleh masuk di hati kami, tertanam di hati kami, yang baik, di hati yang baik Tuhan, sehingga firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai dia sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasa kegelapan coba mengusik, mengganggu kami. Di saat kami mendengar firman Allah, kami satukan iman kami. Kami ikat, patahkan, hancurkan dia dalam nama Yesus. Engkau halaukan dengan kuasa-Mu. Kami izinkan Roh Kudus bekerja seluasanya di tempat ini ketika firman Allah diberitakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Kami alaskan doa ini di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kami percaya, kita semua percaya hadirat Tuhan hadir untuk melawati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu atas kesempatan yang baik. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dalam kitab Yeremia. Kitab Yeremia Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Ayat yang populer. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan Yeremia 17 ayat 5 sampai ke 8 ini dilatar belakangi sebenarnya oleh keadaan Yehuda, keadaan kerajaan Yehuda yang mengalami saat yang sulit, dilematis. Mereka diperhadapkan pada pengaruh politik yang kuat. Di utara ada Asyur, di selatan ada Mesir. Sementara untuk mengatasi situasi yang sulit, Sedekia dan pembantu-pembantunya mulai berpikir berhitung-hitung keuntungan kerugian, mau ikut pengaruh siapa, mau minta bantuan siapa. Pembantu Sedekia condong kepada Mesir. Pembantu-pembantu Sedekia mengarahkan Raja Sedekia untuk bergantung kepada Mesir. Kita tahu bahwa Yehuda adalah umat pilihan Allah, sama seperti kita umat pilihan Allah. Tetapi dalam masa kesulitan ada keputusan yang salah diambil. Ia menggantungkan diri kepada Mesir. Dan Tuhan memperingatkan dengan keras melalui Nabi Yeremia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi Sedekia dan para pembantunya tetap pada pendiriannya. Nasihat yang keras, peringatan yang keras tidak diindahkan. Ya. Dia justru bergantung kepada Mesir. Kita lihat sejenak Yeremia 2 ayat 18. Yeremia 2 ayat 18. Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Kita boleh berusaha, kita boleh berupaya, kita boleh bekerja, kita boleh mempersiapkan segala sesuatu untuk anak, untuk pendidikan anak, untuk masa depan anak. Kita boleh menabung, kita boleh investasi, kita boleh punya deposito, boleh. Tetapi jangan andalkan itu semua. Jangan andalkan itu semua. Harta dunia ini bisa lenyap dalam sekejap. Apa untungnya engkau ke Mesir, mau minum sungai Nil? Nggak ada gunanya. Apa gunanya engkau ke Asyur, mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan dunia? Nggak ada gunanya. Asuransi dunia ini fana. Mulai tahun 2005 Bu Eni dipotong gajinya untuk premi asuransi yang sekarang namanya BPJS. Kita semua punya BPJS, bukan? Ya. Kesehatan kita gantungkan kepada BPJS. Itu nggak salah. Beberapa bulan yang lalu saya sakit gigi. Gunakan BPJS itu yang sudah kira-kira 15 tahun dibayar premi. Tetapi BPJS bilang tidak bisa. Jaminan manusia, jaminan dunia ini
acap kali tidak konsistensi. Kalau saya mengandalkan dunia, mulut saya tetap sakit, gigi saya sakit, gak bisa dicabut, gak bisa operasi. Dengan diabetes gak bisa dilaksanakan dengan operasi ini, gak bisa. Untung ada Tuhan. Untung yang saya andalkan adalah Tuhan, yang jaminannya pasti. Itu sebabnya untuk apa kita pergi ke Mesir? Jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia. Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Terkutuk. Tahu artinya terkutuk? Tahu artinya kutuk? Kutuk itu adalah kata-kata yang disampaikan kepada seseorang sehingga seseorang itu tersakiti, mendapatkan bencana, penderitaan dari apa yang diucapkan. Ya, dan kita terkutuk kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kenapa? Kita ini ciptaan. Kita ini ciptaan Tuhan. Kita ini lemah. Mestinya kita mengandalkan yang menciptakan kita. Ia yang punya asuransi, dia yang punya jaminan yang pasti atas kehidupan kita. Ayat kelima kita baca kembali, Yeremia 17. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia, mengandalkan itu dari kata aslinya percaya dan berharap. Kalau kita terlalu percaya dan berharap kepada kekuatan sendiri, kepada manusia, kita menjadi terkutuk. Ya. Mengandalkan kekuatan sendiri, asal kata dari ghafa, gefer, pada akhirnya kibor, el-kibor, Allah yang perkasa. Kalau kita mengandalkan keperkasaan kita, kita tertutup. Artinya apa? Kita secara tersirat menyaingi kekuatan Tuhan, atau bahkan secara tersirat kita meniadakan kekuasaan Tuhan. Oleh sebab itu terkutuk. Tuhan maunya semua umat Tuhan menggantungkan hidupnya seharusnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu ada waktu ibadah, ada waktu yang disediakan untuk memuji memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah buat semuanya. Kalau kita ada sampai hari ini adalah berkat anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Wajar, layak kalau kita memuliakan dan bergantung kepada Dia. Amin. Ya. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam bahasa aslinya daging lengannya. Jangan mengandalkan daging jasmani. Jasmani kita jangan. Jasmani kita ini lemah. Orang meninggal itu jasmaninya ditinggalkan oleh rohnya. Ketika jasmani ditinggalkan oleh roh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan daging? Busuk. Kembali ke tanah. Kembali ke tanah. Jadi yang harus diandalkan itu bukan daging, bukan kekuatan lengan, tetapi roh, spirit, rohani, Roh Kudus yang diandalkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita lihat ayat 10a, pasal yang ke-17. Betapa aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Jangan menjauh dari hatinya dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau hati kita menjauh dari Tuhan, Tuhan tahu. Kenapa? Karena Tuhan itu menyelidiki hati dan batin kita. Yang Tuhan lihat itu bukan performa.
Yang Tuhan lihat itu bukan keadaan tampilan luar kita, tetapi yang Tuhan selidiki, yang Tuhan lihat itulah adalah hati kita. Kalau hati kita menjauh, Tuhan tahu. Tuhan tahu dan kita menjadi terkutuk. Oleh sebab itu kita harus senantiasa berusaha mendekatkan diri, mencintai Tuhan lebih dalam. Ya, dalam bahasa aslinya hati itu lab. Lalu batin itu ginjal, kiliot. Dimetaforakan, metafora adalah dua bagian ini, hati dan ginjal ini adalah organ manusia yang letaknya paling dalam. Hati itu di bawah pankreas, di balik lambung. Ginjal itu di balik belakang. Jadi Tuhan menyelidiki bukan di permukaan, bukan di luar, tapi sampai kedalaman hati kita, sampai kedalaman batin kita. Bukan dengan akal, dengan pikiran, tapi hati dan perasaan yang dilihat oleh Tuhan. Apakah perasaan kita bergantung pada Dia? Apa kalau kita memuji Tuhan sampai dengan hati, dengan perasaan kita? Haleluya. 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 Makanya kalau memuji Tuhan, Yesaya 29 ayat 13, bangsa ini datang kepadaku dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, hanya sebatas leher ke atas. Dan Tuhan tidak suka yang demikian. Celakalah, ya, celakalah orang yang hanya memuliakan Tuhan sebatas akal, sebatas pikiran. Tuhan tidak lihat itu. Yang Tuhan lihat adalah orang yang memuliakan Tuhan sampai dengan hatinya, sampai dengan perasaannya. Jadi jangan tanggung-tanggung waktu dengar firman Tuhan. Makanya berdoa, tanamkan firman ini dalam hati, bukan dalam pikiran. Dalam hati menggores, terukir, sehingga dapat teraplikasi hari lepas hari hidup kita. Tuhan lihat hatimu bergantung kepada siapa? Kepada Mesir? Kepada Asyur? Atau kepada Tuhan? Harusnya kepada Tuhan. Makanya kalau berdoa juga jangan ngambang, penuh perasaan. Doa jangan hanya di bibir, tapi sampai kedalaman hati. Pernah jatuh cinta? Atau akan pernah jatuh cinta? Jatuh cinta itu di luar rasio. Kata pepatah life is blind. Benar Pak ya? Cinta itu buta. Pikiran tidak terpakai, yang terpakai perasaan. Bapak Stevie dari Kundi jauh-jauh ini ketemu Bu Ida ke Merawang dulu, pakai sepeda katanya, sampai masuk kebun, sampai masuk ke hujan lagi, demi jatuh cinta. Perasaan yang dalam secara nalar ini, aduh, hujan lebat, pakai sepeda ontel, masuk ke jauh-jauh sana, masuk ke hutan sana, demikian kita mencari Tuhan, demikian kita mengandalkan Tuhan, bukan hanya sebatas akal pikiran. Tuhan tidak mau itu, tetapi yang Tuhan lihat, Tuhan mau dari hati yang paling dalam, dari perasaan yang paling dalam. Amin. Oleh sebab itu jangan heran kalau ada orang yang berdoa juga tubuhnya bergetar, emosional. Harus emosional, berhubungan Tuhan dengan harus emosional, serius. Ada emosi, ada getaran yang meluap-luap. Bahkan kadang menangis. Menangis bukan berarti sedih, karena pengaguman yang luar biasa terhadap karunia-karunia, terhadap berkat-berkat, terhadap pertolongan-pertolongan, terhadap mukjizat-mukjizat yang sudah dikerjakan. Amin. Iya. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Ayat yang ke-6.
ia akan seperti semak bulus. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan dirinya sendiri, kekuatan sendiri, seperti apa? Seperti semak bulus di belantara. Semak bulus itu semak kering, gak ada tanaman. Semak-semaknya itu hasil dari pindahan dari semak-semak lain yang terbang, kering, tidak ada kehidupan, panas. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri seperti lemak bulus, tidak ada kehidupan, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Artinya tidak ada pengharapan, tidak ada yang diharapkan dari semak bulus. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Pernah dengar cerita Sodom Gomora yang dihujani api dan belerang? Tanahnya menjadi angus, tidak mungkin ada tumbuhan, tidak ada mungkin makhluk hidup yang hidup di sana. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, tanah kalau asin, semua tanaman akan mati. Ya, semua tanaman akan mati. Tidak ada yang bisa diharapkan dari semak bulus. Kering kerontang, panas. Ya, tidak ada kehidupan dan kita tidak bisa hidup dari sana. Tetapi lihat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita harus tahu bedanya berkat dan kutuk. Nanti dipelajari di Ulangan 28, ada berkat, ada kutuk. Ya, ada berkat, ada kutuk. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Berkat, berkat. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon punya eksistensi. Pohon berdiri kokoh. Pohon ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya. Punya eksistensi. Umat Tuhan punya eksistensi. Status orang percaya adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, berhak menerima berkat Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Apa maksudnya air? Firman Tuhan. Orang yang hidupnya ditanam berdasarkan firman Tuhan, hidupnya seperti pohon, bukan lemak bulus. Lemak bulus jangankan pohon, jangankan pohon, rumput aja nggak ada. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Batang air itu air yang mengalir, air yang hidup. Air itu firman Allah, air yang hidup itu Tuhan Yesus. Jadi hidup kita sebenarnya semua bergantung kepada Yesus. Kembali ke sana, ya, kembali ke sana. Kalau hidup kita menyatu Yesus ada dalam hidup kita, maka apakah yang terjadi? Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, kita tidak akan mati. Daun kita tidak akan pernah kering. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, sekalipun ada masalah, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada badai, situasi yang seperti ini, kita tidak khawatir, sebab kita hanya bergantung, kita mengandalkan Tuhan yang memberikan kehidupan. Ya, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi hidup kita sebenarnya bukan tergantung pada Mesir, bukan pada tabungan kita,
bukan pada deposito kita. Hidup kita itu sederhana dari Tuhan. Dari Tuhan. Dari Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Selanjutnya, akulah Tuhan kita dan hidup. Hidup itu dari Tuhan. Makanya doa Bapa kami, berikan hari ini kami makanan yang secukupnya. Hidup itu dari doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Secukupnya. Bukan dari tabungan, bukan dari asuransi, bukan dari deposito, bukan dari investasi. Itu tadi bilang bisa lenyap dalam sekejap. Tetapi hidup yang sumbernya adalah Yesus, adalah hidup yang tidak mengalami masa kekeringan. Daun kita tidak pernah rontok, sebab akar kita, iman kita selalu berharap, selalu mengandalkan. Hidup kita nempel, hidup kita mendapatkan asupan, mendapatkan air yang bagus, air firman Tuhan. Amin. Bukankah ketika Yesus ketemu wanita Samaria, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tetapi air yang akan diberikan kepadamu tidak membuat haus lagi. Air kehidupan itu Yesus. Makanya hidup kita perlu kita gantungkan. Yang kita andalkan adalah Yesus. Bukan kekuatan, bukan daging lengan, bukan jasmani kita, rohania kita yang kita bangun hari lepas hari untuk semakin dekat, untuk semakin memuliakan. Iman kita semakin berakar ke dalam. Muliakan Tuhan dengan hati dan perasaan. Muliakan Tuhan bukan dengan akal dan pikiran, bukan dengan bibir saja, tetapi dengan segenap hati. Dengan bukan bunyi hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan akalmu. Dengan akalmu? Bukan. Pertama dengan hati. Boleh dengan akal, tapi tidak cukup. Boleh dogma, percaya itu harus, tapi percaya itu bukan hanya pengajaran, bukan hanya dogma. Percaya kita harus hidup. Percaya kita harus hidup supaya kita mengalami berkat-berkat, supaya kita mengalami mujizat-mujizat, supaya kita mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Amin. Jangan kita minder kecil. Jangan kita minder kita ini, oh saya hanya jemaat biasa. Jangan. Oleh sebab itu di pendahuluan tadi, ketika Sedekia mulai mengambil keputusan yang salah, Tuhan memanfaatkan kerajaan kecil di timur, Babel, yang dipimpin oleh seorang raja namanya Nebukadnezar. Sebelum itu ini tidak terkenal negara ini. Kerajaan Babel ini tidak terkenal. Nebukadnezar pun tidak terkenal. Tetapi dia dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya, sehingga pada akhirnya Mesir pun tunduk, Asyur pun tunduk, bahkan Yehuda mengalami penindasan yang luar biasa di saat Babel mulai bangkit. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya, saya tak tahu ini, hanya pikiran saja saya mungkin. 5 tahun ke belakang itu Tiongkok itu sangat bahkan dia akan muncul sebagai negara adidaya yang baru, gitu ya. Dipuja-puja teknologinya, begitu cepat ia membangun segala sesuatu. Bahkan kita bekerja sama dengan dia bangun kereta cepat dari Jakarta ke Bandung, macam-macam. Tapi Tuhan gunakan yang kecil itu yang namanya corona. Jadi setiap kesombongan itu akan dibalas oleh Tuhan. Lihat negara Vietnam ini yang kecil, kena dampak COVID juga, ada yang positif juga, tapi nggak ada yang meninggal. Teknologinya seperti apa?
Bahkan Amerika Serikat, Spanyol, Inggris, dan lain-lain negara yang ada hanya adidaya itu mati sekian. Tapi yang kecil ini tidak ada yang mati. Tuhan bisa manfaatkan siapa saja sesuai dengan kehendak dan rencananya. Kita juga kalau mengandalkan Dia, kalau kita juga berharap kepada Dia, kita yang kecil kita bisa dibesarkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Iman saja, iman saja. Haleluya. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bahkan buahmu akan semakin lebat. Seperti talenta yang ditinggalkan. Ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Berlipat ganda. Itu maunya Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Kalau kita berbuah buah lebat. Jangan kita tidak berbuah karena kita mengandalkan hidup kita sendiri, mengandalkan kekuatan dunia, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Terkutuk. Kutukan itu bencana. Kutukan itu bencana. Bukankah Daud itu kecil dan Goliat itu besar, mengandalkan pakaian perang, baju perang, senjata perang yang dibuat oleh dunia? Tetapi Daud yang kecil ini dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan yang besar, karena Daud mengandalkan nama Tuhan pencipta alam semesta ini. Haleluya. Kita juga berbuat, kita bisa berbuat hal-hal yang dahsyat apabila kita mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh menyandarkan harapan kita, sungguh-sungguh kita bergantung dan mengandalkan kekuatannya, bukan hanya dengan bibir dan akal, tetapi dari hati dan perasaan kita, sehingga ada luapan emosi. Bahkan kita menangis. Kalau kita menangis karena pelayanan, air mata kita ada penampungnya, ada kirbat-kirbat Allah untuk diganti dengan sukacita nanti hari esok. Haleluya. Jangan gengsi dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau kita mencintai dengan hati, dengan perasaan, ada luapan-luapan yang tak terkatakan, yang bibir tidak mampu mengatakan. Sekitar hanya angkat tangan kita, hanya oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Gak ada kata-kata yang bisa mewakili rasa syukur, ungkapan betapa hebatnya, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan apabila kita mengandalkan Dia. Amin. Haleluya. 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 Jangan andalkan Asyur, jangan andalkan Mesir, andalkan Tuhan, sumber kehidupan kita. Dia yang berdaulat, Dia yang bisa merubah segala sesuatu, bahkan merubah perasaan kita untuk diubah, dikuasai, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Agar hidup kita semakin hari semakin baik, semakin disempurnakan. Saya undang pemain musik dan sinas. Haleluya, jemaat bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terkutuklah engkau yang mengandalkan kekuatanmu, terkutuklah engkau yang mengandalkan dunia, tapi diberkatilah orang yang menaruh harapnya, yang mengandalkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan pernah sandarkan hidup kita dengan apa yang kita lihat di dunia ini. Seolah-olah bagus, seolah-olah indah, seolah-olah baik. Tapi sesungguhnya yang baik, yang indah, yang sungguh-sungguh itu adalah Yesus. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkaulah
mampu menghadapi semua masalah. Kami mampu menghadapi semua pencobaan. Haleluya, kami mampu menghadapi semua ulah si jahat, si iblis. Karena kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu dahsyat, nyata dan sempurna. Haleluya, haleluya. Hamba-Mu Daud, aku mengandalkan Tuhan sebab pertolongannya terbukti. Haleluya. Pertolongan Allah terbukti, bukan janji-janji palsu. Janji Tuhan iya dan amin. Kalau kami hidup sekarang adalah karena janji Tuhan. Kalau kami hidup sekarang adalah karena firman Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Hamba selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja memampukan setiap kami untuk meteraikan firman ini dalam setiap hati kami, dalam setiap perasaan kami, untuk kami lebih mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Untuk lebih lagi kami mengandalkan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang di rumah, bahkan di mana saja yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Tuhan melawati dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni hamba, ampuni kekurangan hamba. Hamba berserah penuh kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kehidupan kami serahkan kepada-Mu. Taruh firman-Mu dalam hati kami supaya kami tidak berbuat dosa kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang baik, kesempatan yang indah ini. Haleluya, rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kami semua sudah dilawati oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan mengumumkan rencana GPDI Merawang minggu depan. Jadi nanti tanggal 5 Juli rencana akan diadakan kembali ibadah raya di tempat ini. Kami sedang mengurus untuk izin kepada gugus tugas camat, jadi sedang diurus suratnya. Kalau memang minggu ini sudah bisa untuk diadakan ibadah, akan diinformasikan kembali di dalam minggu depan, dalam beberapa hari ke depan akan diinformasikan jika minggu depan akan diadakan ibadah raya atau tidak. Jadi kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu di rumah juga kita semua berdoa, jemaat Tuhan yang di GPDI Merawang berdoa bersama-sama untuk pelaksanaan ibadah yang akan direncanakan tanggal 5 Juli 2020. Kiranya Tuhan buka jalan, campur tangan untuk perizinannya nanti. Tapi tetap semua protokol kesehatan harus dijalankan. Seluruh jemaat yang hadir harus menggunakan masker. Harus menggunakan masker wajib. Jadi harus ada protokolnya. Saat masuk hanya satu pintu yang akan digunakan. Jadi hanya menggunakan satu pintu, cuci tangan dulu, nanti akan diukur untuk suhu badan. Dan memang sempat dengar-dengar kalau memang sedang sakit atau sedang tidak enak badan, sebaiknya jangan dipaksakan untuk hadir datang ibadah. Jadi memang diharapkan untuk yang hadir ibadah dalam keadaan yang sehat, supaya waktu yang digunakan, kesempatan yang digunakan dapat kita rasakan manfaatnya bersama-sama, kita dapat beribadah bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan, saya rasa ini saja pengumuman dari kami. Kita akan tutup ibadah kita.
Sama-sama kita bangkit berdiri, kami memuji kebesaran-Mu. Kamu